Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Berita tentang keluarga Sangguan yang dimusnahkan di dalam kota burung Vermilion, itu dengan cepat menyebar ke seluruh provinsi Azure. Bahkan penguasa provinsi Azure, Istana Pangeran Qilin, dan sekte nomor 1 di provinsi Azure, sekte Lingyun, mengirimkan orang-orang kuat mereka ke kota burung Vermilion, dan mereka ingin menyelidiki semuanya. Alasan mengapa mereka memiliki gerakan besar seperti itu, ini bukan karena hidup atau mati keluarga Sangguan yang begitu mencengangkan. Karena pada kenyataannya, spiritualis dunia jubah abu-abu yang memusnahkan keluarga Sangguanlah, yang menjadi topik fokus bagi orang-orang. Spiritualis dunia jubah kelabu. Di provinsi Azure saat ini, hanya ada dua yang diketahui. Jadi, nilai spiritualis dunia jubah abu-abu di provinsi Azure sangat tinggi. Karena segala macam kekuatan ingin menarik spiritualis dunia jubah kelabu, untuk masuk ke dalam kekuatan mereka sendiri. Bahkan jika mereka tidak dapat menarik spiritualis dunia jubah abu-abu, mereka ingin setidaknya berhubungan baik dengan spiritualis dunia jubah abu-abu, dan memulai beberapa hubungan. Tapi sayangnya setelah hari itu, Tuan Jubah Abu-abu benar-benar menghilang. Tidak ada yang tahu di mana dia berada, tetapi sesuatu yang tidak dapat disangkal adalah, bahwa masalah itu jelas-jelas merupakan salah satu dari dua hal besar yang mengguncang provinsi Azure. Hal besar lainnya adalah, bahwa di dalam ribuan sekte di provinsi Azure, sesuatu terjadi pada satu sekte yang dapat peringkat sebagai salah satu dari 3 sekte teratas di provinsi Azure. Sekte itu disebut Sekolah Bunga Plum. Sekte itu memiliki hubungan yang sangat baik dengan dua tuan besar provinsi Azure, yaitu Sekte Lingyun dan Mansion Pangeran Qilin. Bahkan fondasinya juga sangat kuat. Murid inti terlemah dari Sekte Bunga Plum berada di ranah asal, tetapi banyak juga yang sudah memasuki ranah mendalam. Ada para ahli yang tak terhitung jumlahnya di dalam para tetua, dan itu dapat dikatakan bahwa orang-orang kuat mereka seperti kayu di hutan. Kepala Sekte Bunga Plum, yaitu Zenren, dia adalah orang yang hidup selama 99 tahun. Dia memiliki kultivasi tingkat 9 dari ranah mendalam, dan meraih beberapa peringkat 6 keterampilan bela diri, serta metode khusus. Dia benar-benar berada di puncak ranah mendalam, dan dia hanya membutuhkan langkah untuk berjalan ke ranah surga. Dia adalah salah satu karakter besar paling terkenal di seluruh provinsi Azure. Namun, sekte yang kuat seperti itu telah dibantai beberapa hari yang lalu. Di dalam Sekte Bunga Plum, tidak ada kehidupan yang tersisa dari beberapa juta murid. Bahkan bangunan yang telah menjulang selama beberapa ratus tahun, semuanya telah menjadi abu. Sekte Bunga Plum yang besar menjadi lautan api, dan api itu sangatlah kuat. Bahkan mansion penguasa Pangeran Qilin, dan juga kepala Sekte Lingyun, mereka tidak bisa melangkah ke dalamnya. Lautan api yang begitu menakutkan ini, itu membuat orang menghubungkannya dengan lautan api yang muncul di dalam gurun beberapa bulan yang lalu. Telah dikatakan bahwa beberapa bulan yang lalu, di dalam gurun di makam Imperial Skysage, yang merupakan ahli nomor 1. Jika ia pergi kemanapun yang dia inginkan berada di dalam provinsi Azure 100 tahun yang lalu, maka dia pasti akan muncul. Ketika berita itu menyebar, Mansion Pangeran Qilin, Sekte Lingyun, dan juga berbagai kekuatan besar provinsi Azure segera mengirimkan orang-orang kuat mereka untuk menyelidikinya. Tetapi mereka terhalang oleh lautan api, dan mereka tidak mungkin untuk mendekatinya. Pada saat itu, beberapa orang yang tidak percaya pada kejahatan, itu ingin secara paksa masuk ke dalam lautan api tersebut. Tetapi bahkan sebelum mereka semakin dekat, mereka langsung dibakar menjadi abu. Bahkan sampai sekarang, lautan api itu masih menyala. Badai hujan pada 2 bulan yang lalu pun, itu tidak bisa memadamkan apinya. Malahan sebaliknya, seolah-olah hujan itu menjadi bahan bakar untuk api tersebut. Hal itu benar-benar sangat aneh.
Beberapa orang mengatakan bahwa mereka melihat seorang laki-laki yang terlihat seperti pengemis keluar dari lautan api, dan dia hanya berbicara omong kosong. Namun, dia tidak terbakar sama sekali. Orang-orang merasa bahwa berita seperti itu hanya dibuat-buat saja. Bahkan karakter terkuat di Provinsi Azure tidak bisa melangkah ke lautan api itu, jadi bagaimana bisa seseorang keluar dan tidak terluka sama sekali? Jadi informasi itu diambil sebagai lelucon, dan tidak ada yang peduli. Tetapi hal yang paling aneh adalah, pada hari di mana Sekte Bunga Plum dimusnahkan, ada orang-orang yang juga melihat seorang pengemis keluar dari Sekte Bunga Plum. Setelah Sekte Bunga Plum dihancurkan, beberapa orang melihat pengemis yang berada di luar Sekte Bunga Plum. Pengemis itu tidak terluka sama sekali, tetapi dia hanya sedikit gila. Beberapa orang ingin tahu, dan mereka merasa bahwa mungkin pengemis itu mengetahui beberapa kebenaran. Jadi, mereka segera naik dan bertanya kepadanya tentang Sekte Bunga Plum. Namun, tepat setelah mereka membuka mulut, pengemis itu langsung menghilang, dan tidak bisa terlihat. Orang-orang bahkan tidak melihat bagaimana dia pergi. Ketika orang-orang mendapatkan berita itu, secara instan ada reaksi besar, dan semua orang merasa bahwa lautan api di gurun pada waktu itu, ini berhubungan dengan lautan api di Sekte Bunga Plum. Dan bahkan sangat mungkin dilakukan oleh makhluk misterius, dari pengemis itu. Segera, kekuatan dari mana-mana mencarinya kemana-mana. Mereka ingin menemukan pengemis itu, karena dia tidak akan benar-benar menjadi pengemis, tetapi seorang ahli yang memiliki kekuatan yang sangat kuat. Dia setidaknya berada di ranah surga, dan beberapa orang bahkan curiga bahwa dia berada di ranah Tuan Bela Diri. Ranah Tuan Bela Diri. Jika berita itu sampai ke dinasti Jiang, bahkan mereka akan terguncang. Mereka adalah orang-orang kuat yang bahkan tidak ada di dinasti Jiang, dan karakter seperti itu akan membalik seluruh benua dari 9 provinsi terbalik. Namun, hanya kekuatan dengan kekuatan terkuat seperti Sekte Lingyun dan Mansion Pangeran Qilin sajalah, yang bisa berpartisipasi dalam masalah itu. Sedangkan yang lain hanya bisa melihat keaktifannya saja. Jadi, meskipun dua hal besar itu telah mengejutkan orang, kekuatan seperti Sekte kelas 2 tidak berubah sama sekali. Bahkan Sekte kelas 2 seperti Sekte Void, mereka tetap normal dan biasa-biasa saja. Murid-murid yang harus berkultivasi, mereka tetap berkultivasi. Dan para tetua yang seharusnya mengajar, mereka juga tetap mengajar. Namun, hanya wilayah inti yang benar-benar sunyi. Beberapa hari yang lalu, kepala sekte secara pribadi memerintahkan semua murid inti untuk meninggalkan wilayah inti, dan juga wilayah inti akan dikunci untuk perbaikan bangunan. Adapun mengapa itu perlu dikunci, tentu saja itu adalah janji Tuan Jubah Abu-Abu. Dia akan mengatur arai formasi spiritual di wilayah inti. Itu dia lakukan untuk berjaga-jaga jika ada musuh yang menyerbu di masa depan, dan mereka dapat melindungi fondasi yang paling penting. Setelah beberapa hari berbaring, Chu Feng akhirnya menyelesaikan arai formasi spiritualnya. Meskipun ia kekurangan kultivasi dan memiliki kekuatan spiritual yang tidak memadai, yang menyebabkan arai pembentukan spiritual memiliki kekurangan. Tapi itu sama sekali tidak ada masalah untuk memblokir serangan, bahkan dari seseorang di tingkat ketiga dari ranah mendalam. Dalam mata kepala sekte, arai formasi spiritual itu sangatlah sempurna. Jadi, saat dia tersentuh, dia bahkan memberi Chu Feng hadiah besar. 20 manik-manik mendalam berkualitas tinggi. Itu tentu saja hadiah yang sangat besar bagi Chu Feng. Bagaimanapun juga Sekte Void hanya biasa-biasa saja yang berada di Sekte kelas 2, dan kekuatannya jauh dari kekuatan Sekte Azure Dragon. Selain itu, 20 manik-manik mendalam berkualitas tinggi hal itu masih sangat berharga untuk Sekte Azure Dragon. Maka dari itu, dapat dilihat bahwa Sekte Void benar-benar sangat menghormatinya. Bahkan jika mereka tidak benar-benar mengosongkan penyimpanan mereka, tapi mereka akan melakukan hal itu. Kepala Sekte, hadiah ini terlalu berharga. Lagi pula, karena kamu telah membantu aku, kamu juga menderita beberapa kerugian.
Sangat masuk akal bagi aku untuk membuat arai formasi spiritual ini untuk Sekte Void kamu, ucap Chu Feng. Ketika dia melihat 20 manik-manik mendalam berkualitas tinggi, meskipun hati Chu Feng tergerak, dia tidak segera menerimanya. Tuan jubah abu-abu, mereka bukan kompensasi untuk arai formasi spiritual ini. Mereka hanya beberapa tanda penghormatan dari Sekte Void aku. Aku tahu bahwa Sekte Void aku, yang merupakan sekte kelas 2 kecil, tidak memenuhi syarat bagi kamu untuk tetap di sini, dan menjadi tetua tamu di Sekte Void aku. Namun, Sekte Void aku masih berharap bisa berteman denganmu. Jika memungkinkan, aku berharap kita bisa menjadi teman. Kepala sekte yang kosong itu cukup jujur, dan dia mengungkapkan pikirannya yang sebenarnya. Baiklah, karena seperti ini, aku akan menerima tawaran itu, balas Chu Feng. Chu Feng pun tersenyum, dan memasukkan 20 manik-manik mendalam berkualitas tinggi ke dalam kosmos saknya. Betapa berharganya manik-manik mendalam yang berkualitas tinggi seperti ini. Bahkan World Spirit Guild tidak memberikan hadiah yang begitu berharga, ketika mereka mencoba untuk mengikat Chu Feng. Tentu saja, itu tidak dapat dipungkiri bahwa, eagle berkepala putih berkualitas tinggi yang diberikan oleh World Spirit Guild kepada Chu Feng, itu adalah pemberian yang sangat berharga juga. Dalam hal harga, kemungkinan besar tidak akan lebih rendah dari 20 manik-manik mendalam berkualitas tinggi. Namun, seberapa besar persatuan spiritualis dunia? Bahkan seekor elang berkepala putih berkualitas tinggi saja, itu benar-benar seperti rambut dari 9 lembu, dan bahkan tidak layak untuk disebutkan. Namun bagi Sekte Void, 20 manik-manik mendalam berkualitas tinggi, itu kemungkinannya adalah akumulasi mereka untuk beberapa tahun. Jadi pada saat itu Chu Feng sangat senang, dan dia memiliki kesan besar terhadap Sekte Void. Dia secara tersembunyi memutuskan, ketika dia berkembang di masa depan, dia juga harus membantu Sekte Void. Setelah meletakkan arai formasi spiritual, Chu Feng ingin meninggalkan Sekte Void. Tetapi dia tidak bisa, karena kepala sekte mengundang Chu Feng untuk makan. Karena sulit untuk menolak keramahan yang besar ini, Chu Feng hanya bisa tinggal di sana selama 1 hari lagi. Pada malam harinya, kepala sekte mengadakan pesta untuk Chu Feng di tempat paling suci di Sekte Void, yaitu di atas Menara Void. Kepala sekte, bentuk Menara Void ini cukup aneh. Aku ingin tahu, siapa yang menciptakan ini? Tanya Chu Feng. Saat Chu Feng minum amer dan makan, dia memeriksa sekelilingnya. Dia menemukan, bahwa lokasi Menara Void cukup bagus. Ketika mereka duduk di atas, mereka bisa melihat seluruh Sekte Void. Terutama keindahannya saat malam hari. Dan juga, gaya konstruksi Menara Void cukup istimewa. Tubuh utama tampak seperti gagang pedang, tetapi bagian yang penting adalah warna emasni. Di bawah iluminasi cahaya bulan, menara itu bersinar dengan cahaya. Namun warna keemasan itu bukanlah keseluruhan tunggal, dan masih ada potongan-potongan seperti sisik naga. Sisik naga itu berwarna emas, dan juga cukup indah. Melihat dari jauh, sepertinya pisau berwarna emas yang menusuk ke gunung, dan itu menjadi satu dengan Sekte Void. Itu juga bergabung bersama dengan gunung, dan bergabung dengan sangat alami. Bahkan bisa dikatakan tanpa cacat sedikit pun. Bahkan tidak terlihat seperti konstruksi, tetapi sesuatu yang dibuat dari alam. Dengan tatapan khusus World Spiritis, Chu Feng dapat melihat bahwa Void Tower ini tidaklah sederhana. Terutama ketika dia berada di puncak Menara Void, dan melihat sekelilingnya. Dia merasa, bahwa kemungkinan besar Menara Void memiliki beberapa rahasia yang tersembunyi di dalamnya. Jadi, dia ingin menyelidikinya sedikit. Oh, Menara Void ini secara pribadi dibangun oleh pendiri Sekte Void aku, yaitu Void Zenren. Sebenarnya, seluruh Sekte Void adalah pekerjaan orang tuanya. Kata kepala Sekte Void. Mengenai topik pendiri sekteku, dia adalah karakter generasinya. Tapi sayang, saat menyebutkan kata pendiri, seorang tetua manajer tidak bisa menahan nafas dan berkata tanpa daya. Ya, 1000 tahun yang lalu, pendiri sekte aku adalah karakter yang pergi bebas ke seluruh benua.
Provinsi Azure yang kecil ini tidak bisa menahannya, dan pada saat itu, Sekte Void Aku juga cukup terkenal di 9 provinsi. Dahulu sekte kita sangat makmur, dan Sekte Lingyun hari ini bahkan tidak bisa dibandingkan dengan kita. Tapi sayangnya, dia cukup sial. Pendiri Aku bertemu dengan pendiri Sekte Azure Dragon. Dan karena permusuhan terbentuk di antara mereka berdua, mereka bertempur di puncak pengadilan kekaisaran. Pada akhirnya, dia dikalahkan oleh tangan Azure Dragon Founder. Sejak saat itulah, pendiri Aku tidak bisa bangkit lagi dari musim gugur itu. Pada akhirnya, dia meninggal dengan dendam di Void Mountain Range. Sampai sekarang, orang hanya mengingat pendiri Sekte Azure Dragon 1000 tahun yang lalu, pendiri Azure Dragon yang tiada taranya yang pergi ke tempat yang diinginkannya di benua itu. Di era itu, dia juga seorang karakter yang namanya tersebar di seluruh benua. Namun, hari ini tidak ada yang mengingat pendiri Sekte Void Aku. Karena kalau tidak, Sekte Void Aku tidak akan berada di daerah terpencil seperti itu. Ucap manajer senior lainnya sambil terus menghela nafas. Tidak ada gunanya menyimpan dendam. Dalam setiap periode waktu, orang hanya mengingat orang yang terkuat. Hanya bisa dikatakan bahwa, pendiri kita lahir di waktu yang salah, dan bertemu dengan lawan yang mirip monster seperti pendiri Azure Dragon. Selain itu, kehancuran Sekte Void Aku tidak dapat disalahkan pada pendiri Sekte Azure Dragon. Dia pernah mengatakan bahwa, keterampilan bela diri unik yang dia ciptakan tetap berada di Menara Void, dan itu menunggu murid yang ditakdirkan untuk mengambilnya. Itu karena faktanya bahwa kita tidak berguna, dan tidak dapat memahami keterampilan unik yang ditinggalkan oleh pendiri. Kalau tidak, bagaimana mungkin Sekte Void bisa begitu kesepian? Apa yang ditekankan Sekte bukanlah seberapa kuat pendiri mereka, tapi itu menekankan apakah generasi berikutnya dapat melampaui senior mereka atau tidak. Kemudian apakah mereka dapat menyebabkan Sekte berkembang? Jika itu tidak terjadi, Sekte Azure Dragon tidak akan menolak untuk tahap ini, dan Sekte Lingyun tidak akan menjadi sekte nomor 1 di Provinsi Azure, ucap kepala Sekte Void tanpa daya, sambil mengguncangnya kepala. Keterampilan bela diri yang unik. Setelah mendengar 3 kata itu, mata Chu Feng menyala-nyala. Lalu setelah itu, dia dengan cepat bertanya, "Aku ingin tahu, keterampilan bela diri unik apa yang ditinggalkan oleh pendiri?" tanya Chu Feng. Ini, sebagai tanggapan, kedua tetua manajer pertama kali terkejut, kemudian mereka tampaknya berada dalam situasi yang sulit. Di sisi lain, kepala Sekte Void dengan acuh tak acuh tersenyum, dan kemudian berkata, "Pendiri Sekte Aku adalah seorang ahli dari ranah surga saat itu. Meskipun ketenarannya tidak sebesar ketenaran pendiri Naga Azure, dia masih karakter yang berada di peringkat 10 besar di seluruh benua 9 provinsi. Ketika dia sudah cukup tua, dia memiliki momen pencerahan dalam kebenaran kultivasi bela diri. Dia menciptakan keterampilan bela diri yang unik, yaitu bilah teriakan naga Void. Bilah teriakan Void Dragon adalah keterampilan bela diri peringkat 7, tetapi dikatakan juga bahwa jika itu dapat dikuasai, itu bisa dibandingkan dengan keterampilan bela diri peringkat 8. Mungkin itu sudah cukup untuk menakuti langit, dan mengguncang tanah. Bahkan di benua 9 provinsi saat ini, itu masih merupakan keterampilan yang langka, ucap kepala Sekte Void. Saat dia menyebutkan Blade of the Void Dragon's Cry, kepala Sekte Void terlihat cukup bangga. Ludahnya terbang kemana-mana, cahaya dan warna meluap dari wajahnya. Dan jika kamu seorang manusia, kamu bisa mengatakan bahwa dia sangat bersemangat dan bahagia. Namun, semangat tingginya itu tiba-tiba saja menghilang, ketika dia mengucapkan kalimat terakhir. Tapi sayangnya, pedang Void Dragon hanya digunakan oleh tangan pendiriku saja. Meskipun ada catatan tentang kekuatan itu, tapi tidak ada yang benar-benar melihat seperti apa bentuknya. Ketidakberdayaan ada di seluruh wajah kepala sekolah Void saat dia berkata, mungkin itu hanya legenda saja. Lagi pula, siapa yang dapat merekam hal-hal yang terjadi pada 1000 tahun yang lalu dengan sangat jelas?" Salah satu tetua manajer tertawa pahit saat berkata,
Mustahil. Blade of the Void Dragon's Cry tentu saja ada. Peristiwa di masa lalu yang dilakukan oleh pendiri, itu juga nyata. Tetua lain tiba-tiba berdiri, dan dia berbicara dengan agak emosional. Jaga akhlakmu. Di depan Tuan, akhlak macam apa itu? Teriam kepala Sekte Void dengan marah, ketika dia merasa bahwa suasananya sedikit tidak menyenangkan. Ah, janganlah kita menyebutkan masa lalu. Hari ini, jika kita tidak mabuk, kita tidak akan pergi. Ucap Chu Feng. Melihat itu, Chu Feng segera mengangkat cangkir amernya, dan dia ingin mencairkan suasana. Adapun tiga tetua lainnya, tentu saja mereka tidak berani untuk tidak menghormatinya. Dan dengan satu tegukan, mereka menghabiskan semangkuk besar amer. Di malam itu, 4 orang yang ada di sana minum cukup banyak. Terutama kepala Sekte Void, dan juga 2 tetua menjernya. Mereka benar-benar mabuk, namun Chu Feng tidak. Ketika sudah jauh ke dalam malam, dan ketika orang-orang terdiam, Chu Feng diam-diam kembali ke Menara Void. Bagi Sekte Void, Menara Void adalah tanah suci. Tidak hanya tidak ada yang tinggal di sana, para tetua dan murid pun tidak diizinkan untuk masuk. Karena itu, tidak ada yang tahu bahwa Chu Feng datang ke tempat itu. Pada saat itu pintu Menara Void terkunci rapat, dan bahkan ada mekanisme serta formasi. Tapi untuk Chu Feng yang adalah spiritualis dunia jubah abu-abu, itu sangatlah sederhana. Dengan formasi spiritual kecil dan pintar, ia dengan mudah membuka kunci tanpa merusaknya. Setelah berhasil memasuki Menara Void, Chu Feng mengambil World Spirit Compass, dan menambahkan kekuatan spiritual ke dalamnya. Dia mulai mencari dengan rajin. Adapun apa yang dia cari, secara alami itu adalah keterampilan bela diri unik yang ditinggalkan Void Zenren, yaitu bila teriakan naga Void. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.